Baik, baik, selanjutnya untuk Hanif, silakan nih untuk memaparkan. Oke Pak, mohon maaf karena webcam saya di sini sedangkan layarnya di sini, jadi saya agak ngelihat ke layar ya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. di sini itu kami punya yang namanya itu program Hermit. Hermit ini melingkupi berbagai bidang, salah satunya itu Phoenix yaitu penyegaran living room Pak. Nah, seperti yang Ihsan tadi udah bilang, jadi sebenarnya penyegaran living room ini udah lama direncanakan, tapi belum dilaksanakan karena memang berbagai tahapan perlu dilaksanakan. Nah, jadi kenapa kita mau melaksanakan program living room ini? Jadi pertama-tama kalau misalnya Bapak tahu, setiap angkatan di IC itu sudah jadi tradisi tuh untuk ngasih warisan untuk angkatan selanjutnya. Jadi contohnya itu kalau nggak salah Envera itu memasang AC di setiap kamar. Baru habis itu Axiora itu benerin lapangan basket dan lainnya gitu Pak. Jadi kayak setiap angkatan itu bikin sesuatu tuh yang untuk anak-anak adik-adik kelasnya gitu Pak. Nah, jadi di sini itu selain kayak gitu, living room ini perlu penyegaran, Pak. Jadi kan kita seperti yang dibilang Ihsan tadi, living room ini selama ini cuma kayak tempat penyimpanan barang lah bahasanya. Sedangkan banyak acara angkatan juga perkumpulan angkatan yang butuh ruangan lebar yaitu living room. Sedangkan gimana mau dipakai kalau misalnya living room ini sendiri masih belum dalam keadaan yang terurus gitu. Kalau nanti kami bisa kirimkan berbagai dokumen, sebelumnya dari tim kami juga udah memperbaiki dan juga membersihkan, tapi memang belum optimal untuk penggunaan jangka panjang. Di sini itu masih banyak yang seperti cuma lantai kosong, sedangkan kan kadang itu orang butuh karpet, meja untuk belajar dan juga berdiskusi. Nah, dan juga di living room ini sendiri butuh yang namanya itu inklusivitas. Di sini itu ada kami mendapat laporan kalau misalnya ada beberapa anggota yang kamarnya itu terlalu ramai kan dijadikan tempat perkumpulan, sedangkan dia sendiri mau istirahat lah, mau belajar. Nah, maka dari itu daripada di kamar, setiap anggota bisa berkumpul di living room ini untuk mempererat angkatan lah apa bahasanya. Jadi di sini itu living room itu ya sesuai fungsinya yaitu tempat perkumpulannya angkatan. Nah, jadi di sini itu ada beberapa alasan yang udah saya jelaskan tadi. Kalau misalnya apa yang ingin didapatkan dari penggunaan living room ini. Nah, jadi di sini itu mungkin beberapa mood board yang kami visi untuk living room ini. Tentu nggak gini ya, ini untuk jangka kecilnya. Jadi kurang lebih itu mungkin ada beberapa buku dan juga karpet, bantal dan lainnya. Jadi memang terlihat comfy dan juga nyaman dipakai untuk setiap anggota. Nah, jadi di sini itu ada beberapa furnitur yaitu beanbag itu untuk duduk, karpet ya untuk lantainya, meja dan juga. Nah, di sini itu apa namanya untuk memenuhi tiga fungsi utama tadi. Jadi ada ada tiga bagian yang kami pisahkan. Sebentar. Jadi pertama itu tugasnya itu kan untuk memenuhi kebutuhan untuk berkumpul. Berkumpul itu orang kan biasanya mau duduk-duduk, mau tiduran juga bisa, makanya kami mengajukan karpet dan juga beanbag. Baru meja itu sesuai tugasnya bisa dipakai untuk apa namanya untuk menaruh makanan karena kan kadang selama ini extra food dari Abun itu dikumpulkannya di tempat Ihsan tentu itu kurang optimal karena antara lain sulit untuk diambil karena kan tempat Ihsan juga ada orang yang perlu di kamar Ihsan gitu, mungkin terganggu. Nah, jadi kalau misalnya di living room orang bisa dengan gampang mengambilnya dan juga bisa dikoordinir oleh BPH secara langsung. Baru di sini itu ada rak inventory. Ini rak inventory ini karena saya lihat sendiri apa namanya pengadministrasian barang-barang yang telah diberikan Abun itu selama ini di angkatan itu sama dengan nihil. Masih belum ada yang mengatur bagaimana barang-barang tersebut diurus gitu.
saya sendiri udah melakukan beberapa pengarsipan ya, mungkin nanti saya kirim juga listnya. Jadi kira-kira beberapa barang di angkatan itu padahal masih bisa dipakai untuk jangka panjang, tapi malahan dibuang begitu saja. Makanya itu kami mengajukan selain living room untuk tempat berkumpul, di situ juga tempat barang-barang angkatan, properti-properti angkatan yang dari acara-acara atau event sebelumnya dapat dikumpulkan. Nah, selanjutnya itu ada papan tulis ya. Jadi kan selain untuk berkumpul, tentu sayang kalau misalnya nggak digunakan untuk acara bermanfaat seperti belajar. Nah, apalagi di saat ujian kan BPH ada mengadakan acara teaching atau pembelajaran bersama. Nah, tentu living room sangat optimal kalau misalnya dengan keadaan yang bersih, rapi, dan juga nyaman digunakan untuk seluruh orang. Nah, jadi terattach dengan proposal yang kami kirimkan, kira-kira kami mengajukan 3 juta untuk tahap awal pengeluaran ya. Di sini kami memvisikan kalau misalnya BPH dan dari kas angkatan dananya di sini itu udah lengkap, insya Allah. Berapa hal udah kami beli sih, saya pakai uang sendiri. Jadi ini untuk kedepannya aja. Selanjutnya ini ada timelinenya ya. Kira-kira itu timelinenya dari survei dan penyelidikan ini juga ada di proposal. Kurang lebih ini yang mau kami laksanakan setelah program ini di ACC. Jadi apa namanya? Karena kami saat ini kan mau menggunakan living lantai 2. Jadi living lantai 2 itu masih penuh barang-barang punya tukang. Jadi kami udah dapat izin untuk naruhnya ke bawah. Jadi kalau misalnya mau dipakai kita harus membersihkannya living lantai 2 dulu, baru habis itu selanjutnya dilanjutkan dengan pemindahan barang-barang dari atas ke bawah dan juga pemasangan karena tentu bukan dalam waktu yang sebentar begitu. Setelah itu di sini juga kenapa kami memilih living lantai 2 karena kan seperti Bapak tahu kalau misalnya di kelas 11 nanti angkatan 29 itu menduduki lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, kalau misalnya di lantai 3 itu punya angkatan selanjutnya. Maka dari itu supaya kami nggak bentrok dengan angkatan selanjutnya dan juga lebih gampang diakses sama semua orang, kami memulai program ini di lantai 2. Oke, jadi mungkin itu saja pembahasan singkat tentang program ini. Apa namanya, yang perlu kami tekanin itu yang tadi itu karena ini kan memang masih rencana dari yang cowok ya. Eh, oke, jadi ini masih rencana yang dari yang ikhwan bukan yang akhwat karena kami itu melihat kondisi yang diperlukan sama ikhwan sekarang. Kalau yang akhwat kami belum tahu bagaimana mungkin mau melaksanakan program ini terlebih dahulu baru habis itu melihat dampaknya langsung apakah dapat dilanjutkan dan juga dapat diaplikasikan di yang akhwat juga. Dan juga yang tadi kami bahas BPH Bun itu kami udah menghitung karena kan ini kan ikhwan tentu kalau misalnya kami mengambil dari yang akhwat tentu kurang enak atau kurang etis. Jadi maka dari itu pemasukan yang kami perhitungkan yang kalkulasikan di sini itu 71 siswa ikhwan. Baik Pak, Ibu, mungkin ada pertanyaan? Oh, terima kasih Isan, Farhan nih. Halo, bisa didengar suara saya? Iya Bisa, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Pertama saya sangat surprise apa namanya slide presentasinya cukup bagus lah untuk level ini ya SLTA ya. Ini pakai apa ini Isan? Bukan pakai ini ya PowerPoint ya? Pakai Yang PowerPoint bikin Pak. Hanif, Pak. PowerPoint ya. Ini saya sangat tertarik itu presentasinya bagus nih secara ini teknis. Mungkin dari saya yang pertama itu biasanya untuk ini ya Isan dan teman-teman untuk renovasi terus apa terkait sarpras itu yang mengajukan itu biasanya madrasah ke komite gitu ya. Dan baru kali ini ya semenjak beberapa tahun terakhir ini itu apa eh, anak-anak atau siswa sendiri yang mengajukan ke BPH itu yang pertama ya. Apakah ini sudah dikoordinasikan dengan madrasah atau belum gitu ya. Terus yang kedua, eh,
terkait pemanfaatan fasilitas ini itu seperti apa ya nantinya? Apakah hanya dipakai oleh A29 atau nanti bisa dipakai oleh yang lain gitu kan? Mungkin bisa jadi untuk tahun ini mungkin A29, tapi tahun-tahun ke depan itu mungkin bisa jadi dipakai oleh angkatan lain. Nah, ini juga tentunya terkait nanti pembiayaan terkait apa? Biaya untuk renovasi ini gitu ya. Jadi kalau memang itu dipakai bersama gitu kan, sebaiknya sih nanti dipikul rata tiap angkatan gitu ya. Dan mungkin pengajuannya mungkin ke komite gitu ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga eh, terkait ini ya apa namanya? Iya tadi yang untuk ikhwan sama akhwat itu apakah katakanlah nanti itu yang membiayai A29, apakah nanti itu fasilitas itu bisa dipakai sama-sama antara akhwan dan ikhwat gitu ya. Ikhwan dan akhwat gitu ya. Mungkin itu dari saya, mungkin dari abun-abun yang lain bisa menambahkan concern-concern terkait hal ini, silakan. Izin ya, Pak Farhan dan Ihsan. Halo, halo, Ya, Bu. Dengar, Bu. ya, Silakan, Bu. kedengaran suara saya? Ya. Kedengaran, Bu. Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih untuk Ihsan dan Hanif ya, idenya bagus sekali, rasa pedulinya tinggi, berarti merasa memiliki ICS gitu ya, salut sekali. Dan sebenarnya ada beberapa ya, entah ini masukan atau pertimbangan atau mungkin sekaligus beberapa pertanyaan. Tadi kan disebutkan ini nantinya sebagai peninggalan angkatan gitu ya. Nah mungkin nanti mungkin Pak Farhan yang kebetulan sudah ada salah satu putranya yang sudah lulus mungkin bisa konfirmasi ya betul atau salah apa yang akan saya sampaikan. Biasanya peninggalan itu dari angkatan dan itu jika angkatannya sudah mau alumni gitu. Jadi di akhir kelas 12 biasanya seperti itu dan memang betul seperti yang tadi Pak Farhan sampaikan, biasanya dari madrasah yang mengajukan usulan kemudian ke komite lewat komite. Itu untuk kalau memang judulnya adalah peninggalan, karena pasti peninggalan dari angkatan itu berarti tidak hanya Ikhwan ya, 29 gitu ya, RKV gitu. Namun di sini mungkin kalau boleh sedikit direvisi diksinya, mungkin ini bukan renovasi ya, kalau yang saya pahami, tapi redecorate gitu ya, mungkin ya, dekorasi ulang gitu. Karena tidak ada renovasi secara fisik bangunannya atau tempatnya, tapi hanya dekorasi living itu, karena livingnya sudah ada, hanya mungkin belum berfungsi maksimal karena banyak tumpukan barang yang alhamdulillah katanya sudah dibersihkan. Nah, secara ide atau tujuan, saya pribadi sih setuju dan bangga gitu ya dengan dengan ide-ide yang disampaikan. Namun ada beberapa mungkin yang harus di garis bawahi atau pertimbangkan kembali. Misalnya, jika ide ini bagus dan jika ini kan diajukannya ke Abun A29 ya. Saran saya sih ya sebagai Abun gitu, akan lebih baik jika Iwan berembuk juga dengan Ahwat gitu. Karena kan ada dua nih, ada walaupun beda asrama, beda living room gitu, tapi jika kebermanfaatannya kurang lebih sama dan bagus, mengapa tidak gitu. Kalau tidak salah di Ahwat juga ada ketua angkatan Ahwat ya, A29, siapa ya, Betari ya kalau nggak salah ya. Nah itu mungkin bisa
nih Iwan punya rencana gini nih, ya Ahwat gimana gitu. Jadi berembuk sehingga kebermanfaatannya dirasakan bersama. Insya Allah kalau tujuannya bagus, Abun pasti mendukung gitu. Itu yang pertama. Kedua, menyambung pertanyaan Pak Farhan tadi. Nah, nanti setelah redecorate, apakah barang-barang itu movable, artinya bisa dipindahkan sesuai dengan angkatan RKV itu akan pindah ke gedung mana gitu. Kita nggak tahu kan ya, misalnya gedung baru sudah jadi itu untuk kelas 12 terus nanti pindah kemana. Apakah itu movable sehingga bisa dipakai sehingga kebermanfaatannya untuk RKV, Ikhwan dan Ahwat tadi ya. Atau ditinggalkan untuk diwariskan ke adik kelas atau siapapun yang nanti akan ada di living itu. Gitu ya. Kemudian tadi saya lihat smart TV udah dicoret ya, jadi tidak ada ya. Alhamdulillah itu tidak menjadi pertanyaan berarti ya. Kemudian terminal ini nanti fungsinya untuk apa ya? Gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang redecorate asrama, saya pikir akan lebih baik kalau melibatkan wali asrama juga. Mengapa? Karena kita harus mempertimbangkan tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibawa ke gedung asrama. Misalnya, kan ada peraturan nih, tidak boleh membawa handphone ke dalam asrama, tidak boleh membawa laptop ke dalam asrama, tidak boleh membawa, ini kalau untuk Abun ya, membawa peralatan listrik kecuali setrikaan ke dalam kamar misalnya ya. Kalau itu info ke Abunnya. Nah, artinya apa yang akan dibawa pun harus disampaikan ke wali asrama. Saya pikir sih kalau bin bag gitu ya, karpet, itu mungkin insya Allah bisa gitu ya. Tapi kalau hal-hal lain itu harus tetap disampaikan gitu ya. Sehingga niat baik RKV ini diterima dengan baik pula gitu. Karena prosedurnya baik pula gitu ya, diketahui oleh wali asrama. Kemudian ini apa namanya, yang tadi itu ya saya garis bawahi lagi, kalau memang tujuannya untuk kebermanfaatan apa namanya RKV gitu, baiknya sih Ikhwan dan Ahwat gitu ya. Jadi nanti tidak walaupun tadi disampaikan kami mau coba dulu di Ikhwan, jika berhasil kemudian di Ahwat gitu. Nah, kenapa tidak bersama-sama gitu? Karena di Abun juga tidak ada ini Abun Ikhwan, ini Abun Ahwat gitu ya. Tetap kami Abun RKV gitu. Seperti itu. Itu saja dulu dari saya. Silahkan direspon atau ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar saya mau bicara ya. Ini Ihsan kita sampai jam berapa nih? Ininya nih meetingnya. Sampai jam 9 kah? Kalau di Zoom-nya nanti mungkin sampai jam 8.40 sih Pak. Tapi mungkin kalau emang 40 ya. Kalau gitu nanti gini, nanti mungkin peserta yang bicara mungkin lebih ini aja apa singkat-singkat aja yang mau ditanyanya apa. Terus mungkin sekarang Ihsan jawab dulu deh 2 pertanyaan itu ya. Takutnya nanti kalau saya nambahin lagi tambah lupa. Dari Pak Farhan, dari Bu Hera. Nanti setelah itu saya mau nambahin juga dari Sarpras. Silakan Ihsan. Jadi kita sampai 8.40 ya biar waktunya efektif. Ini udah 8.25 berarti sisa kita cuma 20 menit. Jadi mungkin Ihsan dengan singkat dan lugas juga yang Bapak Ibu kalau ini dengan singkat dan lugas juga ya biar waktunya nggak habis. Oke, silakan Ihsan. Baik Pak. Tadi yang pertama pertama-tama terima kasih Pak Farhan dan Bu Hera atas pertanyaan dan tanggapannya. Yang pertama dari koordinasi terkait dengan madrasah itu dari kami BPH sendiri awalnya sudah memberitahu ke Walas dulu, baru ke Walas saja. Jadi untuk Ustadz Hendra dan Bu Evi sendiri sudah mengetahui. Dan untuk di Ikhwan dan Ahwat itu mungkin bisa nanti akan dikoordinasikan terlebih dahulu ke Ketua Ahwatnya juga. Nanti mungkin saya sama tim BPH akan masukkan ini ke pembicaraan di pas rapat BPH juga. Dan untuk pertanyaan lainnya mungkin untuk Hanif bisa bantu menjawab nih.
Oke, permisi sebelumnya terima kasih Pak Farhan dan juga Bu Hera yang udah tertarik sama program ini. Jadi untuk pertama-tama mungkin yang untuk koordinasi sama komite Sarprasnya itu memang baru kami laksanakan ke keasramaan karena selama ini kami tahunya karena kan asrama yang ngurus di bagian asrama ya. Jadi di situ itu untuk yang terminal itu memang alat elektronik itu kan terbatas, tapi selama ini itu yang sudah kami tunjukkan di proposal tadi kami mengajukan kipas nih. Karena kan kalau misalnya AC itu juga tekanan listriknya itu juga terlalu berat, makanya kami mengajukan alternatifnya itu yaitu kipas. Dan kita tahu sendiri kalau misalnya jumlah stop kontak di dalam living room itu terbatas. Nah, maka dari itu terminal ini digunakan untuk menghubungkan kipas listrik tersebut dengan sumber listriknya. Makanya diajukan terminal. Nah, dan juga untuk selama ini kami membawa kipas juga belum ada tanggapan dari keasramaan. Maksudnya itu seperti tidak ada penolakan. Jadi kami kira ini seharusnya diperbolehkan. Nah, untuk jaga-jaga juga kami nanti kalau misalnya di bagian komite juga diterima, nanti kami akan bawa program ini ke dalam pembahasan dengan keasramaan. Jadi kalau misalnya ada do or don'ts-nya kayak yang harus dilakukan begini, dilakukan begitu, itu nanti kami langsung ajukan dengan wakamat keasramaan. Jadi bisa di ACC secara langsung. Nah, untuk yang ikhwan akhwat seperti yang Ihsan bilang, bisa difasilitasi BPH untuk pengajuannya karena jujur selama ini kami itu masih apa sih bahasanya masih merencanakan ini dalam lingkupnya ikhwan. Kami dengan tim sekarang itu yang ikhwan semua, kami juga menunggu kalau misalnya kan akhwat kadang itu apa ya dia itu nanti kalau misalnya ini gimana gitu. Jadi kami mau minta kayak rencana ini matang dulu baru kami ajukan ke akhwat nanti. Selanjutnya itu ikhwan akhwat yang tadi ditanya Pak Farhan, yang untuk ikhwan akhwat tadi kayaknya udah dijawab juga sama Bu Har. Kalau misalnya nanti berarti ada dua living ikhwan sama living akhwat. Nah, jadi yang jadi permasalahan itu peninggalan apakah barang-barang ini bisa diangkut untuk ke gedung selanjutnya ataukah ditinggal di living tersebut. Nah, jadi untuk pembahasan sekarang karena yang kami beli ini bisa dilihat ini semua itu barang-barangnya mobile, bahkan kipasnya itu kan bukan kipas tempel. Nah, juga di situ nanti kami menyediakan juga akan kami kirimkan beberapa link Shopee atau misalnya link barang-barang untuk Bapak Ibu bisa lihatlah kira-kira bentukannya itu seperti apa. Jadi nanti insya Allah nih barang-barang semuanya itu bisa diangkut ke living selanjutnya. Nah, mungkin setelah lulus baru bisa ditinggal karena ya untuk memenuhi peninggalan tersebut. Nah, untuk yang masalah sarpras mungkin bisa dibicarakan lagi nanti kami hubungi orang sarprasnya juga bagaimana baiknya. Karena ya memang kadang-kadang peninggalan itu dilakukan setelah mau lulus. Nah, tetapi kenapa nggak sekarang maksud saya? Karena kan yang mau dimanfaatkan sama angkatan sendiri. Kalau misalnya benefitnya lebih banyak, kenapa tidak dilaksanakan pada saat sekarang tersebut? Nah, jadi mungkin pertanyaannya sudah terjawab semua, Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan, kami persilahkan. Baik, Ihsan, terima kasih. Saya langsung aja ya, takutnya waktunya habis nih. Pak Hanif, ya tadi udah dipaparin ya Pak Farhan, Bu Hera. Nanti kalau memang ada feedback, silahkan di feedback. Oke, saya mau info sedikit nih ya, karena mau keluar juga. eh Ya saya setuju nih untuk ruangan ini, Ihsan dan teman-teman ya, saya setuju. Kalau nanti pembiayaan jadi dikit ya, kalau saya pembiayaannya jadi 3 juta ya, 3 juta pembiayaannya. Kalau saya usul nanti uang itu pakai uang sarpras saya saja yang memang ada di Burafita. Jadi segitu nggak usah patungan. eh, Sering-sering patungan gak enak juga ya sama abun-abun yang lain karena mereka juga belum tentu ekonominya bagus ya. 100.000, 50.000 buat mereka mungkin berat karena ada petani juga. Kemarin saya wawancara. Jadi sebisa mungkin apa
Kalau nggak komite ya kita. Itu kalau saya usul nanti ke Pak Farhan, Bu Rafida, kita tanggung aja pakai uang Sarpras A29 semuanya itu. Kalau nanti Ahwat mau dibikin, bikin juga Ahwat, karena Ahwat juga perlu, bukan cuma Ikhwan. Jadi nanti negosiasi dengan Ahwatnya langsung aja ditujuin Ahwat bikin ruangan seperti ini, karena itu kan perlu ya buat buat meeting dan lain-lain. Saya juga sudah ini ya apa? Sudah arrange agak jauh ya. Sorry ya, Isan, saya udah komunikasi sama Pak Oji. Itu ruang itu juga living living itu saya nanya maknanya apa nih living. Living itu kan ruang keluarga ya kalau di arsitektur ya. Nah, berkumpul ya, apa itu berkumpul orang tua juga bisa saat dia datang. Oh enggak, kata Pak Oji, hanya berkumpul internal. Oke. Nah, digunainnya apa aja living itu? Kalau di rumah itu kan nonton TV, bercengkrama gitu ya, lain-lain. Tadi Isan udah bilang living itu untuk apa kumpul-kumpul di situ, tapi kumpul yang positif ya, kumpul yang positif. Makanya saya juga untung ya, Isan nggak ada AC. Kalau ada AC, Isan akan banyak kritikan nih karena bisa nonton macam-macam, nonton bola, nonton yang enggak boleh ya, nonton yang enggak ya. Ini kecium nih di angkatan-angkatan ya dan kedengaran ke kita-kita. eh jadi anak-anak harus harus jaga amanah yang dikasih sama abun-abun semua. Harus jaga amanah, ingat jaga amanah. Kalian di situ cuman untuk belajar ya, bukan bukan yang lain-lain. eh Pak Oci bilang itu untuk mengaji juga ya, untuk mengaji, untuk belajar mengaji, untuk belajar apa murojaah. Saya pernah lihat murojaah di masjid ya selama ini. Nah, untuk murojaah juga bisa Pak Jamal nanti di situ apa itu bagus banget buat yang nyumbang juga dapat pahalanya mengalir ya, karena ini uang dari sumbangan orang tua ya. Mengalir pahalanya dipakai untuk itu. Ya mudah-mudahan Ihsan dan kawan-kawan nggak keberatan itu dipakai juga untuk kegiatan apa belajar agama dan mengaji, karena selama ini kata Pak Oji ke masjid saya pernah lihat mereka merojaah di masjid ya, bagus ya bacaan Qurannya ya. Terus itu eh, untuk barang-barang ya sudah, kalau emang AC nggak mau kalaupun ada AC saya rasa nggak apa-apa juga. Kalau mau nyaman ya saya sih nggak masalah, nanti saya infoin ke Pak Darno ya, saya infoin ke Pak Darno, tapi nanti sebaiknya setelah Lebaran aja, nggak enak ya karena kan sekarang orang lagi sibuk mau Lebaran. Kalau mau pakai AC tentatif boleh juga, tolong dicatat biar nyaman belajarnya gitu ya. Cuman jangan sampai anak-anak jadi istirahat di situ. Maksudnya males-malesan di situ, jadi nyaman-nyaman di situ. Saya juga nggak mau. Terus juga dipikirin Ihsan regulasinya seperti apa. Coba ditanya waka asramanya itu harus ada regulasi. Maksudnya yang pegang kunci ini siapa? Jangan sampai eh ada yang hilang terus dipakai yang kurang positif, misalnya istirahat atau apa di situ berjam-jam atau nggak masuk ke sekolah malah ngumpet di situ gitu ya. Regulasinya seperti apa? Tolong dibicarain. Terus juga kalau saya usul sih eh ditambah proyektor ya, kalau memang dana yang tercukup proyektor. Jadi kan kadang-kadang kalian juga presentasi ya, tadi udah ada papan tulisnya gitu kan. Kalau memang nanti mencukupi proyektor di arrange kira-kira harga proyektor berapa. Terus juga penerangannya apa cukup di situ, lampu-lampunya jangan sampai juga temaram, karena Man IC ini lampu-lampunya agak kurang ya kalau saya bilang. Terus juga mungkin untuk kebersihan nggak usah vakum lah ya, kan ada karpet, nggak usah vakum. Mungkin nanti ditambahin sapu sapu lidi, sapu biasa itu kan harus beli juga ya, sapu-sapu itu. Terus nanti coba dimasukin aja Isan yang saya bilang. Saya pengen tahu sih penambahannya berapa setelah ada proyektor, setelah ada apa yang terutama proyektor ya. Kalau AC jangan dimasukin dulu karena saya mau tanya Pak Darno, karena ini berkaitan juga sama ini ya, sama sama kelistrikan ya, kelistrikan karena ada biaya listriknya. Kalau cuma kipas angin saya rasa mungkin setuju ya. Terus kalau rak buku tadi udah ada ya, rak inventory udah ada, mungkin alat sapu lidi itu. Terus apa lagi ya? Ya kalau warisan sih ini sih Isan dan teman-teman, kalau warisan itu masih agak jauh ya, biasanya setelah selesai. Cuman kalau kalian punya pikiran di depan ya sudah nggak apa-apa gitu. Cuman eh, saya juga sempat nanya ya apa dengan Pak Oji ini, nanti kalau mereka pindah gedung apa boleh tetap pakai di situ. Beliau sih bilang boleh, biarpun misalnya pindah gedung gitu ya. Jadi ya syukur-syukur kalian dapat di gedung situ. Kalian akan pindah gedung saya rasa ya.
mungkin ya ke gedung baru 2025 itu kan udah ada gedung baru. Kalau Pak Darno bilang sama saya, Pak Jamal 2025 gedung barunya insya Allah jadi katanya. Berarti kan akan pindah. Oh, Ihsan kelas 3 berarti ya akan pindah. Cuman mungkin gedung itu belum dibongkar atau kalian bisa tetap pakai di situ ya. Eh, itu. Oke, dari saya itu aja sih apa Ihsan dan teman-teman untuk apa untuk tanggapan dari eh, ruangan living room ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Bapak atas tanggapannya. Dan terkait peninggalan angkatan itu, Pak, mungkin nanti untuk peninggalan angkatan sendiri itu akan berbeda lagi dengan yang ini, Pak, karena nanti untuk peninggalan angkatan akan dibahas di mungkin di struktur BPS selanjutnya, karena kan saya untuk PPH itu hanya di tahun ini. Jadi nanti mungkin untuk kelas 12 akan dibahas lagi oleh struktur BPS selanjutnya. Dan Iya, terkait kalau untuk tadi, legacy itu kan agak lama ya, tapi saya rasa iya, gedung itu pun nantinya nggak terpakai ya dan akan dihancurkan. Jadi ya legacy sementara sih itu kalau menurut saya. iya, Mungkin mungkin yang ini bukan peninggalan ya, tapi eh, A29 berkreasi bagaimana membuat nyaman dengan fasilitas tersebut dan lebih kreatif, lebih bagus gitu ya. Jadi ini bukan peninggalan, tapi ini memang untuk A29 gitu aja mungkin ya. Itu kan lain lagi iya, nanti peninggalan kelas 12 aja nanti. iya. Oh iya Iwan, Isan saya mau nanya, ruangan itu sekarang saat ini dijadiin gudang ya? Dijadiin gudang, kotor, ditumpuk barang-barang ya? Iya, kemarin tuh sempat kotor banget, tapi kemarin tuh sudah ada teman-teman yang bersihin sih, Pak. Jadi sekarang sudah terlihat lebih rapih, tapi tetap isinya masih kosong, kosong lompong gitu, Pak. Oke, oke. Coba coba diperhatiin. Kalau bisa sih kalian susun layoutnya gitu ya, sketsa layoutnya. Kira-kira papan tulis di mana. Terus, oh ya, Pak Oji juga minta kalau bisa ada meja, ada meja satu atau dua gitu ya. Tanya.